Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Amel Dogi Umur Imam Biru dari kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang 3 pertanyaan terkait dengan ekosistem hutan dan fungsinya. Tanpa lama-lama, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, bagaimana interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai bisa menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Nah, dalam ekosistem hutan, produsen seperti tumbuhan itu berperan penting karena menghasilkan energi melalui fotosintesis. Nah, energi ini kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, mulai dari serangga, burung, hingga mamalia besar untuk bertahan hidup. Setelah itu, ketika makhluk hidup mati atau menghasilkan sisa-sisa, pengurai seperti jamur dan bakteri akan memecahnya menjadi unsur hara. Nah, unsur hara ini kembali ke tanah dan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Nah, proses ini membentuk sebuah siklus tertutup di mana energi dan zat terus berputar. Jadi, interaksi produsen, konsumen, dan pengurai bukan hanya saling membutuhkan, tapi juga saling melengkapi. Tanpa salah satu, keseimbangan hutan akan terganggu. Kita lanjut yang pertanyaan kedua. Jika lapisan kanopi di hutan hilang karena penebangan, apa dampak langsung dan tidak langsung yang akan terjadi pada ekosistem hutan? Jadi, kanopi merupakan lapisan teratas pohon yang sangat penting di hutan. Nah, jika lapisan ini hilang, dampak langsungnya adalah banyak satwa yang kehilangan tempat tinggal, misalnya burung, primata, atau serangga yang hidup di pepohonan. Selain itu, tumbuhan di lapisan bawah akan terkena cahaya matahari secara berlebihan, sehingga kelembapan berkurang dan beberapa spesies bisa mati. Dampak tidak langsungnya lebih besar lagi, yaitu perubahan iklim mikro di dalam hutan. Suhu akan menjadi lebih panas, kelembapan menurun, dan tanah lebih cepat kering. Hal ini akhirnya memengaruhi rantai makanan, karena ketersediaan makanan berkurang, hewan berpindah atau mati, dan pada akhirnya ekosistem hutan bisa runtuh. Jadi, hilangnya kanopi bukan sekedar hilangnya pepohonan tinggi, tapi juga merusak seluruh sistem kehidupan. Nah, lanjut yang pertanyaan ketiga, mengapa faktor abiotik seperti iklim dan suhu lebih menentukan jenis hutan dibanding faktor abiotik lain seperti air atau tanah. Nah, iklim dan suhu adalah faktor utama yang menentukan tipe hutan. Misalnya, di daerah beriklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan tinggi, tumbuh hutan hujan tropis yang lebat dengan boreal atau taiga dengan tumbuhan konifer yang bisa tahan dingin. Faktor-faktor lain seperti air, cahaya, memang penting, tetapi sifatnya lebih mendukung. Misalnya, tanah subur bisa membuat tumbuhan tumbuh lebih baik, dan air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Namun, tanpa iklim dan suhu, yang sesuai, jenis hutan tidak akan terbentuk. Jadi, bisa dikatakan iklim dan suhu adalah penentu utama, sedangkan faktor lain adalah pendukung. Sekian dari pertanyaan dan jawaban dari ekosistem hutan. Terima kasih.